Salam damai saudara. Bersama saya kembali Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah dalam Wasiat Kekal. Sebuah renungan yang akan mengajak kita untuk memahami apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Kamis 11 Agustus 2022 dengan tema Jangan Membalas. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami untuk bisa menghasilkan kehidupan baru di dalam Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah hati kami ya Bapa dengan ketaatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, membuat kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, tema kita jangan membalas diambil dari Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Ibrani 10 ayat 30 sebagai natsnya, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Saudara pernah menyaksikan film yang banyak juga ditonton orang, baik film barat, Hollywood, ataupun film Asia dari Hong Kong, atau drama Korea. Nah, pada umumnya saudara, tema-tema di dalam film-film itu, bahkan bisa berseri-seri, itu intinya adalah balas dendam. Bahkan seringkali dikisahkan saudara, pembalasan itu dilakukan melebihi apa yang sudah dialami oleh si korban. Bahkan dikisahkan orang-orang yang melakukannya dari generasi ke generasi. Dan meskipun adegan pembalasan itu mengejutkan, tapi karena dikemas secara indah apik, menjadi tontonan yang asik. Bahkan banyak orang menjadi ketagihan untuk terus mengikutinya. Balas dendam terjadi sejak awal kehidupan manusia dan terus berlanjut sampai saat ini dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda. Ada nih saudara kecenderungan orang yang tidak akan merasa puas kalau belum melakukan pembalasan. Bahkan orang seakan mendapat kepuasan ketika pihak lawan lebih menderita, tidak berdaya. Mungkin itulah juga penyebab terjadinya main hakim sendiri. Orang ingin sekali seakan-akan sebanyak-banyaknya orang yang berkaitan dengan si pelaku mengalami penderitaan yang berat, bahkan lebih berat daripada yang dialami oleh korban. Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan pembalasan adalah hak Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya kita diajak untuk menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Tuhan tahu loh apa yang kita rasakan, sejauh mana kerugian kita, dan apa yang terbaik yang bisa kita pelajari, kita dapatkan, kita nikmati. Dan Dia tidak lupa untuk menghakimi umatnya dengan adil. Apalah yang dapat dilakukan oleh kita manusia dibandingkan dengan tangan Tuhan sendiri yang bekerja. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat 31 mengatakan, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita saudara untuk membuang dendam dari dalam hati kita. Sebaliknya kita belajar mengampuni kesalahan orang lain dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka keadilan Tuhan menjadi nyata dalam hidup orang benar. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami menyadari betapa sulitnya mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betapa inginnya kami sebagai manusia membalas dendam, membuat orang-orang sebanyak-banyaknya orang, bahkan pelaku, mengetahui betapa sakitnya kami. Tapi hamba-Mu mohon biarlah setiap kami yang merenungkan firman ini boleh menyerahkan semua sakit hati kami kepada Tuhan Allah yang adil. Bertindaklah ya Tuhan, pulihkan kami, nyatakan keadilan-Mu. Kami berdoa karena kami tahu ke Allah yang adil dan berkuasa. Bersihkan hati kami, pulihkan kami dari berbagai trauma, dan ajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami tidak juga jatuh dalam pencobaan, bahkan pencobaan yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus yang terus menerangi jalan hidup kami, kami berdoa dan memohon. Amin.
Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.